Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Tentunya berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari proyek kereta cepat WUS masih dibayangi tekanan keuangan. Okupansi yang belum optimal membuat beban utang KCIC beresiko menekan keuangan negara. Komisi 6 DPR RI menekankan peran Danantara untuk menjaga keberlanjutan proyek. Proyek kereta cepat WUS masih menghadapi tantangan besar dari sisi keuangan. Meski telah beroperasi, tingkat okupansi penumpang yang belum optimal membuat beban pembayaran utang dan biaya operasional PT Kereta Cepat Indonesia Cina dikhawatirkan menekan kinerja keuangan perusahaan dan berpotensi menjadi beban bagi keuangan negara. Anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Duryanto, menjelaskan KCIC harus menanggung beban sekitar 3 triliun rupiah per tahun. Dengan asumsi okupansi 100%, KCIC dapat menghasilkan pendapatan sekitar 3,6 triliun rupiah dan memperoleh laba bersih sekitar 600 miliar rupiah. Namun, saat ini tingkat keterisian baru mencapai 45%. Perusahaan masih mengalami kerugian, sementara total utang KCIC yang mencapai 90 triliun rupiah dinilai sulit untuk dilunasi tanpa restrukturisasi menyeluruh. Tapi itu nggak cukup restrukturisasi utang. Karena kalau itu dilakukan, maka efeknya ke kereta api Indonesia. Danantara harus masuk. Karena untuk menyelamatkan kereta api juga, karena dia ada fungsi PSO di sana, pelayanan publik. Karena satu hari itu dia melayani penumpang itu cukup banyak. Satu hari kalau nggak salah 1,5 juta itu. Kenapa Direktur Utama Kereta Api mengatakan bom waktu? Memang bom waktu. Ya, sewaktu-waktu bisa meledak kalau nggak diselamatkan. Darmadi menegaskan, restrukturisasi dan dukungan investasi dari Danantara diperlukan untuk memastikan proyek kereta cepat tetap beroperasi tanpa membebani APBN. Tegar Ajis, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, gudang Bulog Mandalika yang berdekatan dengan TPA sampah memicu resiko kualitas beras dan juga meningkatkan biaya fumigasi. Di sini Komisi 4 menekankan perlunya langkah cepat Pemda untuk menata ulang lokasi dan juga menjaga stabilitas pasokan pangan. Persoalan tata kelola pangan kembali menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional. Komisi 4 DPR RI menemukan kondisi lingkungan yang kurang ideal di sekitar gudang Bulog Mandalika, di mana lokasi penyimpanan beras berdekatan langsung dengan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menyampaikan stok beras di gudang Bulog Mandalika masih tergolong aman dengan kualitas yang cukup baik. Sementara beras impor dan lokal disiapkan untuk mendukung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Namun, keberadaan TPA yang menempel dengan gudang telah menimbulkan bau menyengat hingga ke area penyimpanan. Kita melihat masalah di sini, di tetangganya gudang Bulog ini ada TPA, tempat pembuangan sampah nih. Nah, baunya tadi kita masuk, baunya sampai ke sini. Menurut petugas di sini, untuk menangani bau dan fumigasi itu 2 kali lipat dari gudang-gudang yang lain. Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman turut menyoroti kondisi tumpukan sampah di area TPA yang sudah melebihi tinggi tembok pembatas gudang Bulog. Sangat kami sesalkan sekali bahwa di sebelah gudang Bulog persisnya ada tempat pembuangan akhir sampah yang kami lihat sudah menggunung di atas tembok pembatas, melebihi tembok pembatas. Nah, kami harapkan ada kebijaksanaan dari pemerintah daerah untuk bisa merelokasi. Karena bagaimanapun yang namanya sampah itu selain menimbulkan bau, ya pasti menjadi sumber dari segala hama dan penyakit. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Standar pelayanan minimal ruas tol Kunciran Serpong harus meliputi keselamatan dan juga kenyamanan pengguna. Komisi 5 DPR RI mendorong Badan Urusan Jalan Tol untuk meningkatkan infrastruktur rest area dan juga penanganan kecelakaan. Pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM ruas tol Kunciran Serpong tidak hanya terbatas pada aspek kelayakan jalan, akan tetapi juga harus mampu memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna.
Komisi 5 DPR RI meminta Badan Urusan Jalan Tol atau BUJT berupaya meningkatkan infrastruktur jalan tol seperti ketersediaan rest area dan penanganan kecelakaan. Meski ruas tol Kunciran Serpong hanya sepanjang 11 km, anggota Komisi 5 DPR RI, Irmawan menilai ketersediaan rest area adalah hal penting yang harus dipenuhi BUJT. Tidak hanya untuk mengisi bahan bakar, akan tetapi juga bermanfaat bagi para pengguna jalan untuk beristirahat. Irmawan meminta BUJT segera menyusun RAB pembangunan rest area di ruas jalan tol Kunciran Serpong agar konstruksi pembangunan dapat segera direalisasikan. Kemudian terkait dengan rest area, itu kan sudah standar untuk memenuhi standar minimum itu kan rest area itu sudah memenuhi kriteria lah. Sehingga pengguna jalan tol ini kan dia bebas mau berhenti, mau ngisi bensin misalnya kan, kemudian mau sholat, kan ini harus disiapkan. Tapi kan hari ini kan ruas jalan tol ini kan belum ada rest areanya, masih dimanfaatkan kantor pengelola ini, itu hanya sekedar tempat istirahat saja. Jadi harapan kita ya kualitasnya ditingkatkan terus, mudah-mudahan ke depan volume kecelakaannya akan berkurang. Jalan tol harus menjadi simbol kemajuan yang berkeadilan, bukan sekedar proyek ekonomi. Ketika masyarakat membayar tol, maka negara wajib menjamin mereka memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam setiap perjalanan. Dari Serpong, Tangerang Selatan, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, saat lagi kami akan menghadirkan rangkuman agenda dan juga kerja-kerja pengawasan DPR RI sepanjang pekan ini. Beragam isu penting menjadi perhatian para wakil rakyat, mulai dari transparansi industri air dan juga revisi regulasi hak cipta hingga penguatan standar keamanan pangan pada program makan bergizi gratis. Tidak hanya itu, langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan JKN juga menjadi fokus pembahasan di Senayan. Informasi selengkapnya tentulah tetapnya di TVR 17. Pesan Presiden ya, turunkan biaya haji, tapi pelayanan ditingkatkan. Itu pelayanan yang dulu itu dengan kos yang mahal. Kita dengan pricing itu, dengan kita pengawasan tidak ada subkon, tidak ada yang dikorupsi, ya kan, dia macam-macam itu. Itu akan pelayanan lebih meningkat. Itu ternyata ada hal yang sangat mencengangkan dan menjadi ironi. Kita baru tahu bahwa grade pelayanan haji Indonesia di sana adalah grade D. Itu kan grade paling rendah dari pelayanan ibadah haji. Ya dulu ada sesuatu yang nggak beres lah. Nah saya wanti-wanti dengan Kementerian Haji sekarang, dengan 2 Syarikah harus benar-benar pelayanan meskipun grade D, itu grade D plus. Terkait dengan syarikah tersebut, menurut Bapak nih ya, ada yang memiliki riwayat bermasalah dan dipilih lagi untuk tahun 2026. Memang 2 syarikah ini dulu juga sama-sama bermasalah. Saya sampaikan, kalau mereka berdua bermasalah tahun 2026, kalian akan disemprot oleh Presiden. Apa gunanya Kementerian Haji masih bermasalah? Dulu ditangani Dirjen bermasalah, Kementerian Haji harusnya tidak bermasalah. Begitu. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kita kembali di TVR 17 dan selama sepekan ini komisi-komisi di DPR RI menggelar rapat intensif bersama kementerian, lembaga dan juga berbagai pemangku kepentingan. Semua diarahkan untuk memastikan kebijakan publik berjalan transparan, berkeadilan serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Berikut rangkuman lengkap agenda DPR RI sepekan ini. Menyikapi keresahan publik atas ketidaksesuaian klaim produk air minum dalam kemasan atau AMDK terhadap kondisi di lapangan, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Industri Agro, Kepala Badan Standarisasi Kemenperin, serta perwakilan industri AMDK. Dalam rapat tersebut, Komisi 7 DPR RI mendesak keterbukaan penuh perusahaan AMDK terkait asal-usul bahan baku air, serta jenis pembayaran pajak dan perizinan yang dilakukan. Dalam rangka harmonisasi RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Balik DPR RI menggelar RDPU bersama dengan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, Vibrasi Suara Indonesia, dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia.
Pada rapat tersebut, pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta berfokus untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dengan kemajuan industri dan ekonomi nasional. Balik DPR RI memastikan revisi Undang-Undang Hak Cipta nantinya mampu menciptakan keadilan untuk semua musisi, termasuk para penyanyi dan pencipta lagu daerah. Sejumlah insiden keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di masyarakat menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat aspek keselamatan pangan dan pengawasan di lapangan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Gizi Nasional, Komisi 9 DPR RI menyoroti pentingnya peningkatan standar higienis dalam pelaksanaan program MBG yang saat ini sudah dijalankan pemerintah. Dibutuhkan standarisasi nasional untuk proses sterilisasi peralatan makan di seluruh SPPG agar keamanan pangan bagi penerima program dapat terjamin. Pemerintah diharapkan segera melakukan peningkatan standar sanitasi dan pengawasan secara ketat di seluruh dapur penyedia program makan bergizi gratis. Penanganan cepat dan tepat menjadi kunci program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak tanpa menimbulkan resiko keracunan. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis dalam menjamin keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang lebih stabil, adil, dan mudah diakses. Pada rapat panja JKN Komisi 9 DPR RI bersama dengan Kementerian Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan, serta beberapa asosiasi dari sektor kesehatan, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mendesak pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan disonansi regulasi yang dapat berdampak pada masyarakat. Salah satunya masalah pada peserta PBI APBD yang tidak dapat menggunakan kepesertaannya jika bermigrasi keluar daerah tempat tinggal asalnya. Pemirsa, pemangkasan dana transfer ke daerah dalam APBN 2026 tentunya menjadi sorotan berbagai kalangan. Pemerintah pusat telah menetapkan pemangkasan TKD menjadi 650 triliun atau turun 24,7% dibanding tahun 2025 yang mencapai 864 triliun rupiah. Informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya, kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok, gitu kan. Apalagi liriknya, kau ku hargai. Ini siapa nih, suaranya begini banget, bindeng banget. Kok tinggi banget ini? Bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Nah, gitu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17. Pemirsa, pemotongan TKD dinilai sebagai langkah pengetatan fiskal nasional. Namun di sisi lain, Komisi 2 DPR RI menilai sudah selayaknya pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengeksekusi program-program pemerintah pusat agar konsep negara kesatuan yang terdesentralisasi dapat diterapkan secara optimal.
Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah akan melakukan pemotongan TKD yang cukup besar di tahun 2026 yang sudah disepakati dalam APBN kemarin disahkan ya, dan ternyata memang banyak keluhan dari daerah yang kemudian nanti ini diharapkan bisa menjadi satu masukan kepada pemerintah agar nantinya revisi terhadap TKD ini bisa dilakukan agar nantinya pembangunan daerah tidak terganggu. Nah pemirsa, seperti apa kemudian catatan dari Komisi 2 DPR? Saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Bapak Zulfikar Arsy Sadikin dari fraksi Partai Golkar. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Pak, berkenan dengan pemotongan ini Pak, TKD ini Pak. Nah kemudian daerah kemudian kan diminta untuk melakukan efisiensi Pak. Nah dan ini ada satu peluang adanya APBNP di 2026. Apa Komisi 2 memberikan suatu catatan Pak bagi Pemda-Pemda ini Pak? Sebenarnya kalau secara akademik ya istilahnya bukan pemotongan ya kali ya, pengalihan ya, realokasi lah, redistribusi keuangan negara. Karena pemerintah pusat kelihatannya lebih banyak memerlukan uang untuk mendanai kebijakan program yang memang langsung ditujukan untuk daerah. Nah, saya bilangnya seperti ini, mestinya kita ini harus tetap ada semangat negara kesatuan yang didesentralisasikan. Karena kita punya semangat itu, maka daerah-daerah otonom yang ada di kita, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu harus lebih diberi kepercayaan untuk makin mengelola daerahnya. Nah, agar dia bisa makin mengelola daerahnya, tentu harus ada sumber-sumber keuangan yang makin jelas dan makin pasti untuk daerah. Pak, ini kan di triwulan keempat ini kan banyak sekali serapan anggaran yang belum maksimal gitu Pak. Nah, apakah nanti kemudian ada satu koordinasi secara serius Pak agar nantinya SAL ini bisa kemudian dikembalikan kepada TKD itu? Ya, apalagi kalau kita mau mensejahterakan, mau memakmurkan, mau membuat adil, itu kan sebenarnya adanya di daerah, itu sasarannya di daerah. Karena masyarakat kita itu ya adanya di daerah. Oleh karena itu, kalau memang benar-benar kita mau menuju ke sana, ya yang perlu kita lakukan dengan keadaan sekarang ini dari sisi apa? Dari sisi perencanaannya. Coba direview kembali lah, direview kembali semua kebijakan program yang di daerah itu, apakah memang sudah benar-benar ditujukan untuk upaya kita mensejahterakan dan memajukan daerah. Itu. Yang kedua, bagi pemerintah pusat kita juga perlu berpikir apa sih yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurut saya karena memang di Undang-Undang Pemda itu memberikan pemerintah pusat 6 urusan mutlak ya, mereka harusnya lebih fokus ke sana saja. Kalaupun toh mereka mau lebih daerah itu ya bina dan awasi yang baiklah daerah. Soal pelaksanaan kebijakan program itu menurut saya tidak harus selalu dilakukan oleh pusat, bahkan berangsur-angsur mulai juga bisa dilaksanakan di daerah, diserahkan kepada daerah dan dipercayakan kepada daerah. Kalau itu bisa kita lakukan, sumber keuangan daerah itu akan semakin banyak juga. Saya kira itu. Terus Pak, ini kan daerah punya potensi yang berbeda-beda dan juga manpower yang berbeda Pak dalam konteks bagaimana meningkatin PAD itu. Nah, ada nggak satu upaya pemerintah pusat untuk kemudian bisa menyeragamkan performa daerah ini Pak? Menyeragamkan bagaimana? Justru desentralisasi menghadirkan otonomi yang punya semangat agar perlakuan terhadap daerah itu, agar pembangunan terhadap daerah itu sesuai dengan konteksnya, konteks daerahnya. Sekarang tinggal kita kasih kewenangannya, jangan sampai kewenangan ini diambil lagi. Karena mereka merasa ada terjadi resentralisasi. Sudahlah kewenangannya diambil juga, keuangannya juga ditarik. Nah, ini yang membuat mereka itu merasa bagaimana sih perlakuan terhadap daerah itu, dan dalam sejarahnya kalau ada perlakuan kepada daerah dari sisi kewenangan dan keuangan yang makin tersentralistik, itu membuat daerah melakukan perlawanan, dan ini tanda-tandanya sudah ada. Oleh karena itu saya meminta agar sembari kita memperbaiki kinerja daerah, pemerintah pusat juga memperbaiki cara pandangnya kepada daerah. Daerah itu harus lebih dipercaya sebagai entitas yang memang bisa mengelola urusan, dan itulah semangat negara kesatuan yang desentralisasi. Kalau memang ada apa-apa ya awasi dong, awasi. Ya. Atau memang ya kita dari sisi aturannya diberikan. Ya. Soal pelaksanaan ya kasih aja kepada daerah. Banyak daerah yang sudah mampu melaksanakan. Pak
Terima kasih Pak waktunya. Selamat bertugas kembali Pak ya. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Zulfikar Arsta Sadikin terkait dengan tata kelola TKD di tahun depan yang tadi disampaikan bahwa Komisi 2 mendukung adanya kemandirian daerah dalam konteks tata kelola fiskal, sumber daya manusia, dan hal lainnya agar kemudian nanti identitas daerah menjadi sumber daya yang bisa diunggulkan dan mampu membuat Indonesia lebih maju dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio. Baik, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Silakan Nazia. Terima kasih rekan Rini dan selamat sore pemirsa. Kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Pada berita pertama pemirsa, ada penempatan anggota Polri di lembaga sipil tidak bertentangan dengan undang-undang kepolisian. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. DPR RI menegaskan bahwa penempatan anggota Polri di lembaga-lembaga sipil tidak bertentangan dengan undang-undang kepolisian. Aturan yang berlaku telah memberikan ruang bagi pemerintah untuk menugaskan personel Polri pada instansi tertentu, terutama dalam rangka memperkuat koordinasi, stabilitas keamanan, dan efektivitas layanan publik. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari kebutuhan negara dalam menghadapi tantangan lintas sektor. DPR RI juga memastikan bahwa setiap penempatan anggota Polri di lembaga sipil harus tetap menjunjung profesionalitas, akuntabilitas, dan tidak mengganggu tugas utama Polri. DPR akan terus melakukan pengawasan agar penugasan tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tetap sesuai mandat undang-undang. Dengan pengaturan yang ketat, pemirsa, penugasan aparat kepolisian di lembaga sipil dinilai dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu kedudukan Polri di bawah Presiden sudah final, no debat. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa.
DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan ketentuan yang sudah final dan tidak perlu diperdebatkan. Menurut DPR, aturan perundang-undangan telah memberikan landasan yang jelas bahwa Polri berada langsung di bawah kekuasaan eksekutif untuk memastikan arah kebijakan keamanan nasional berjalan terpadu dan efektif. Penegasan ini disampaikan agar tidak muncul interpretasi keliru yang dapat mengganggu stabilitas kelembagaan. DPR juga menilai bahwa polemik terkait posisi Polri hanya berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif. Dengan berada langsung di bawah Presiden, pemirsa, Polri dianggap memiliki jalur komando yang tegas dan akuntabel sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal. DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal konsistensi penerapan kerangka hukum yang ada dan mendorong Polri untuk menjaga profesionalitas serta integritas dalam setiap tugasnya. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada hari ini, yaitu penempatan anggota Polri di lembaga sipil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kepolisian, serta kedudukan Polri di bawah Presiden sudah final, no debat. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Rini. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rina Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.